Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang saya akan mengomentari jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bangladesh. Dan pada pertandingan kali ini Timnas Indonesia tidak berhasil mengalahkan Bangladesh dan skornya 0-0. Dan jujur saya sangat kecewa dengan permainan dari Timnas Indonesia. Permainan dari Timnas Indonesia itu sangat jelek sekali. Sehingga Timnas Indonesia itu tidak berhasil mendapatkan peluang-peluang yang sangat membahayakan dan tidak berhasil mencetak gol. Mainnya itu sering salah passing, jarak antar pemain itu sangat jauh sekali dan terlalu banyak long ball, dan satu lagi komunikasi antar pemain itu sangat buruk sekali. Dan jujur ya, saya sangat pesimis ya. Apakah Timnas Indonesia bisa lolos nanti di kualifikasi Piala Asia ya, bisa lolos ke Piala Asia ya. Mengingat lawan-lawannya kan berat-berat, ada Nepal, Timnas Jordania, dan siapa lagi itu, Kuwait. Dan mengingat ketiga lawan dari Timnas Indonesia di kualifikasi nanti kan lebih hebat daripada Bangladesh, tetapi Timnas Indonesia melawan Bangladesh saja tidak bisa menang, apalagi melawan mereka yang lebih kuat dari Bangladesh. Dan pada pertandingan kali ini Timnas Indonesia banyak sekali pemainnya yang absen, kalau nggak salah 4. Ada Witan, Egy, Ricky Kambuaya, dan Evan Dimas. Untuk Witan dan Ricky Kambuaya, mereka berdua menikah dengan pasangannya masing-masing. Dan untuk Egy dan Evan Dimas cedera. Mudah-mudahan mereka berdua bisa cepat sembuh dan bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Absennya mereka itu sangat mempengaruhi untuk permainan dari Timnas Indonesia, terutama itu di lini tengah itu ada Ricky Kambuaya, itu sangat berpengaruh absennya dia itu permainan dari Timnas Indonesia. Dengan ketidakhadiran Ricky Kambuaya itu mainnya sangat jelek sekali. Lili Pali tidak berhasil menggantikan posisi dari Ricky Kambuaya. Dan untuk winger kirinya itu yang enggak banget itu Irfan Jaya ya. Irfan Jaya itu mainnya sangat jelek sekali. Irfan Jaya itu harusnya itu dia mendapatkan peluang dan harusnya itu dia tuh mengumpan ke rekannya, tetapi dia itu sangat egois dan dia memilih untuk menendang dan tendangannya sangat jelek sekali. Dan pertandingan kali ini Timnas Indonesia menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Nadeo, di depannya ada Rizky Ridho dan Fakhrudin untuk duet back tengah. Fakhrudin mainnya sangat jelek sekali. Dan untuk posisi back sayap ada Asnawi dan Arhan. Asnawi cedera, tidak bisa bermain penuh dia. Mudah-mudahan Asnawi bisa cepat sembuh dan bisa bermain lagi. Dan untuk Arhan mainnya kurang oke karena dia kan baru datang ke Indonesia dan sudah beberapa bulan tidak bermain, dan itu sangat wajar sekali kalau Arhan mainnya seperti itu, tidak seperti di Piala AFF kemarin. Dan untuk lini tengah ada Klok dan siapa lagi, Rahmat Irianto dan Lili Pali. Untuk Klok itu mainnya tuh lumayan ya dia. Sebenarnya tuh dia tidak bermain buruk, tetapi teman-temannya tuh tidak mau membantu dia pas Klok itu memegang bola, tidak mau nyamperin dia. Dan sehingga tuh Mark Klok itu terlihat begitu kesusahan, dan akhirnya Mark Klok itu melakukan umpan-umpan bola-bola atas dan sangat jelek sekali umpan long-ball-nya itu. Dan untuk Rahmat Irianto mainnya sangat jelek sekali dan dia layak untuk diganti. Dan untuk Lili Pali, dia itu memang mendapatkan beberapa peluang, tetapi dia itu tidak mau menjemput bola. Dia itu terlalu lama di posisi penyerangan ya, sehingga di lini tengah Timnas Indonesia itu tidak ada kreativitas sama sekali. Yang ada itu cuma long ball, dan long ball. Dan untuk penyerangnya, di posisi kanan ada Sadil Ramdhani, di posisi kiri ada Irfan Jaya yang mainnya sangat jelek sekali, dan di posisi tengah ada Muhammad Rafli. Dia kurang mendapatkan suplai bola sehingga dia tidak berhasil mencetak gol. Memang dia mendapatkan beberapa peluang tetapi tidak berhasil mencetak gol. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, permainan dari Timnas Indonesia sangat jelek sekali. Terlalu banyak long ball dan sering sekali salah passing.
Ya itu terus, dan jarak antar pemain juga sangat jauh sekali. Dan Asnawi juga digantikan babak pertama karena cedera. Seperti saya tadi bilang, mudah-mudahan Asnawi cepat sembuh. Dan timnas Indonesia mendapatkan beberapa peluang pas babak pertama. Yang paling membahayakan itu dua, yaitu Lili Pali dan Sadil. Yang pertama itu Sadil, tendangan jarak jauh dari Sadil berhasil ditepis oleh kiper. Dan Lili Pali menerima umpan serobotan, dia lolos dari jebakan offside pemain bertahan dari timnas Bangladesh. Tapi dia tidak berhasil mencetak gol karena tendangan dari Lili Pali berhasil ditepis oleh kiper Bangladesh. Dan timnas Indonesia juga mendapatkan beberapa peluang, tetapi tendangannya masih melenceng ke sana ke sini, terutama melalui Irfan Jaya. Dan sementara timnas Bangladesh, mereka tuh bermain kompak, disiplin dalam bertahan, dan bahkan tuh mereka tuh kalau nggak salah tuh 9 pemain berada di posisi pertahanan, sehingga para pemain timnas Indonesia begitu kesulitan untuk membuka peluang di pertahanan dari timnas Bangladesh, dan membuat peluang itu terlihat kesusahannya. Sangat kompak sekali mainnya timnas Bangladesh. Mereka sesekali melancarkan serangan dan sangat membahayakan sekali, tetapi berhasil digagalkan oleh para bek dari timnas Indonesia. Dan satu lagi tuh timnas Indonesia itu sering sekali melakukan kesalahan ya, melalui Fakhrudin Arianto. Ini enggak banget ya. Dan Irfan Jaya dan Pratama Arhan tuh kerjasama antar dua pemain ini tidak klop sama sekali, berbeda dengan Piala AFF kemarin. Dan memasuki babak kedua, Coach Sintayong memasukkan Elkan Bagot untuk menggantikan Fakhrudin, dan itu sangat wajar sekali memasukkan mereka berdua. Memasukkan Elkan Bagot, Fakhrudin tuh mainnya sangat jelek sekali, dan itu wajar diganti. Elkan Bagot mainnya lumayan ya, dia batanya juga bagus, dan sekali mengumpan passing-passingnya juga bagus. Elkan Bagot tuh sepertinya cocok untuk berduet dengan Rizky Ridho ya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya mereka berdua saja yang diduetkan melawan Kuwait. Mereka berdua saja yang diduetkan, nggak usah mainkan Fakhrudin ya. Fakhrudin mainnya terlalu jelek. Dan babak kedua itu timnas Indonesia itu seperti babak pertama, mainnya terlalu gerusak-gerusu, sering sekali salah-salah passing. Dan ya gitu-gitu aja terus, jarak antar pemain juga jauh. Timnas Indonesia mendapatkan peluang melalui Irfan Jaya pas awal babak kedua, tetapi tendangan dari Irfan Jaya itu melenceng, dan harusnya tuh Irfan Jaya mau mengumpan ke Muhammad Rafli yang ada di posisi tengah, tetapi dia itu memilih untuk menendang, dan tendangannya sangat jelek sekali, tidak terarah. Kalau nggak salah itu diblok atau gimana ya, saya lupa. Dan timnas Indonesia juga mendapatkan peluang melalui Lili Pali, tetapi sundulan dari Lili Pali itu berhasil ditepis oleh kiper lawan. Dan akhirnya pas pertengahan babak kedua itu timnas Indonesia memasukkan 3 pemain sekaligus. Yang pertama itu ada Marcelino Ferdinand, Dimas Derajat, dan Dewangga. Masuknya mereka untuk menggantikan Rahmat Irianto, Muhammad Rafli, serta Pratama Arhan. Dan pas itu timnas Indonesia setelah itu maksudnya mendapatkan peluang dan bisa mencetak gol, tetapi sangat disayangkan sekali harus dianulir oleh wasit karena offside. Dan itu posisi dari Dimas Derajat itu sangat tipis sekali, itu 50-50 offside atau tidak ya. Tetapi wasit lebih memilih untuk offside, dan sepertinya wasit pandangannya itu offside, dan saya sangat menghargai keputusan dari wasit apapun keputusannya. Dan timnas Indonesia juga mendapatkan beberapa peluang setelah itu melalui Dimas Derajat. Sundulan dari Dimas Derajat masih melenceng, dan siapa lagi, Lili Pali tendangannya masih melambung jauh, dan Irfan Jaya lagi-lagi dan tendangannya melenceng ke sana kemari. Sementara timnas Bangladesh seperti babak pertama tadi mainnya kompak di lini pertahanan. Mereka agresif, kalau ada pemain timnas Indonesia yang memegang bola tuh mereka ngepres, sehingga para pemain timnas Indonesia itu begitu kesulitan untuk menyerang pertahanan dari timnas Bangladesh. Mereka juga sesekali melancarkan serangan yang membahayakan tetapi tidak gol.
Dan sampai akhir babak kedua tidak ada gol dan skornya 0-0. Dengan hasil imbang ini, poin dari timnas Indonesia di peringkat FIFA itu menurun. Dan untuk timnas Bangladesh kemungkinan poinnya menambah ya, karena kan jarak peringkatnya kan jauh. Kalau timnas Bangladesh imbang, poinnya bisa menambah banyak dan Indonesia bisa berkurang poinnya. Saya tidak tahu berkurang dan bertambahnya berapa. Dan di pertandingan selanjutnya melawan timnas Kuwait, ya timnas Indonesia harus memperbaiki permainannya, terutama passing, dan jarak antar pemain tuh harus diperbaiki lagi. Jarak antar pemain tuh harus lebih dekat lagi, dan para pemain depan tuh harus mau menjemput bola sehingga para pemain tengah, contohnya itu Mark Klok, tidak kebingungan. Di pertandingan selanjutnya melawan Kuwait, kalau memang tidak mau memperbaiki permainannya, mending tidak usah datang dan WO saja. Tetapi kalau memang ingin menang dan ingin lolos, harus memperbaiki permainan dan harus main oke dan fighting spirit. Jangan takut melawan timnas Kuwait ya. Ya memang timnas Kuwait kualitasnya berada di atas timnas Indonesia, tetapi timnas Indonesia jangan pesimis dan mudah-mudahan bisa menang dan memperbaiki, setidaknya itu bisa memperbaiki permainannya ya. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.